Halo Awalbrosis, good morning from Morning Coffee, Rumah Sakit Albros Ayani. Sessionnya si Good Morning Coffee balik lagi, comeback dalam rangka juga ada guest kita hari ini juga setelah 2 tahun akhirnya balik lagi ke Rumah Sakit Albros Ayani. Pasien lamanya Rumah Sakit Albros Ayani pasti udah kayak familiar banget nih. Beliau akhirnya balik lagi setelah sekolah lebih kurang 2 tahun kembali lagi ke rumah sakit kita. Jadi tetap bisa untuk konsultasi kembali. Siapa lagi kalau bukan semangat pagi Dokter Billy. Beliau Dokter Billy Stinggo SPPD KGEH, nambah ya Dok ya. Jadi mungkin sedikit nih Dok, kabarnya dulu gimana Dokter? Baik kan, baik. Iya, tapi kurang semangat ya Dok, kenapa Dok? Apa belum ngopi Dok? Enggak. Ngopi dulu Dok. Ya. Jadi gimana Dok? Apa perbedaan antara Dokter Billy yang dulu sama yang sekarang nih Dok? Oh iya, jadi memang kemarin saya bersekolah 2 tahun untuk mengambil subspesialisasi. Jadi sebelumnya itu kan saya spesialis penyakit dalam secara umum, akan tetapi selama 2 tahun saya mendalami kembali untuk subspesialisasi terkait pencernaan dan penyakit hati serta pencernaan. Yang dimana kayaknya itu case-nya nggak akan pernah habis ya Dok ya? Case-nya agak banyak biasanya. Bukan agak lagi sih Dok. Ini sekarang udah berapa puluh ribu yang menjadi ada bookingan pendaftaran di Mobile JKN, di Halo Awalbros, di Stardoc, semuanya bisa ya. Mau pembookingan ke Awalbros Ayani bisa pakai itu. Untuk pasien BPJS bisa pakai Mobile JKN. Untuk pasien umum ada nomor kontaknya, nanti ada di description box, juga ada Halo Awalbros sama Stardoc bisa digunakan. Selip dikit Dok, iklan kita. Oke, kembali lagi nih ke Dokter Billy. Nah, kalau misalnya kita boleh langsung aja ya Dok ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang pencernaan yang paling lagi hype nih Dok, dari muda ke tua, apalagi kalau bukan masalah GERD Dok. Ya kan Dok, kalau misalnya yang muda GERD-nya karena overthinking, yang tuanya karena overworking kayaknya. Tapi masih banyak ternyata yang nggak tahu masalah GERD itu apa sih, karena taunya cuma kayak asam lambung, yang kayak gitu Dok. Tapi istilah GERD tuh masih kadang belum terlalu familiar. Mungkin Dokter Billy bisa sedikit menginformasikan Dok terkait GERD apa sih gitu ke semua Halo Awalbrosis kita. Oke, ya. Jadi memang GERD ini adalah kepanjangannya itu gastroesophageal reflux disease ya. Jadi GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit adanya reflux itu isi daripada suatu lambung yang keluar dia. Balik gitu ya. Aliran balik ke esofagus, kerongkongan. Nah, itu baik itu asam lambung ataupun makanan atau apapun gasnya yang sehingga dia yang harusnya ada di lambung bisa balik, aliran balik ke kerongkongan. Penyebabnya apa Dok? Selain overthinking sama overworking tadi Dok. Jadi pada prinsipnya sebetulnya penyebabnya GERD ini adalah adanya kelebihan asam di dalam lambung. Asam dalam lambung ini yang dia reflux atau naik sampai ke kerongkongan, kadang sampai ke daerah mulut yang bikin dan menyebabkan gejala macam-macam. Misalnya gejalanya yang kayak gimana tuh Dok? Biasanya itu kalau misalnya dia refluxnya atau naiknya itu sampai ke dada, kita merasa kayak dada panas atau terbakar yang sering, kadang-kadang heartburn, kadang-kadang jadi beberapa pasien itu panik, dia pikir dia sakit jantung. Bias jadinya. Dada panas ya. Kadang-kadang kalau dia naik lagi sampai ke daerah kerongkongan, itu rasanya asam di mulut atau pahit. Jadinya kadang-kadang mau juga dia menyeberang ke daerah saluran pernapasan jadi belum buat batuk. Kadang-kadang dia bisa batuk-batuk. Jadinya ya. Dan kalau terpapar lama-lama, semakin lama kadang-kadang bisa membuat rasanya di tenggorokan itu kayak susah menelan gitu. Tenggorokannya jadi agak susah menelan kalau terpapar asamnya terlalu lama. Iya, malah itu jadi justru orang bingung ya, ngiranya kan kayak permasalahan pernafasan, padahal ternyata bukan ya Dok bisa ya. Sampai seperti itu. Gitu.
Berarti untuk membedakannya bagaimana, Dok? Ya, jadi memang pertama-tama kalau untuk membedakan dengan penyakit lain, pas saya ambil contoh misalnya dengan sakit jantung, gampang aja kita rekam jantung biasanya. Kita EKG, kita pastikan tidak ada masalah jantung. Terus kalau memang keluhan dia datang awalnya misalnya karena batuk-batuk, ya kita foto toraks atau ronsen untuk melihat ada nggak permasalahan di paru-paru, atau diperiksa paling gampang paru-parunya. Ya kalau memang itu tidak ada, ya kemungkinan besar asalnya dari lambung. Oh, oke. Tapi untuk membuktikan secara pasti itu adalah dari lambung, ya, ada caranya ya pasti ya, Dok ya. Setelah itu misalnya nanti biasanya ada kita berikan obat dulu sekitar 1 minggu, istilahnya kita bilang on demand terapi atau sesuai kebutuhan. Setelah kita berikan obat anti asam selama 1 minggu, kalau kira-kira memang tidak membaik atau gejalanya tidak berkurang, ya ada tempatnya kita pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Kalau di bagian kita pencernaan itu, selanjutnya biasanya kita lanjutkan dengan teropong saluran pencernaan atas atau namanya endoskopi. Kalau keluarkan tim kreatif kayak gimana bentuk endoskopi? Ya, kan? Biar ada bayangan gitu. Yang endoskopi itu seperti apa sih? Di Albrus Ayani bisa ya, Dok? Bisa. Oleh Dokter Billy. Ya. Langsung yang akan turun tangan ya, Dokter ya. Nah, tapi di luar sebelum ada tindakan nih, Dok. Kan kita berharapnya kan jangan sampai tindakan dulu, karena itu kan tingkat kecemasan dari pasien kita kan juga berbeda-beda ya, Dok ya, apabila ada termasuk tindakan invasif yang seperti itu. Nah, kalau misalnya nih GERD atau asam lambung tadi kumat, apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Iya, jadi yang pertama pasti kalau memang penyebabnya karena pola hidup, ya berarti intinya pola hidupnya yang kita benarin ya. Contohnya kalau misalnya dari pola makan, kita atur, tentu ya pola makan itu yang biasanya merangsang GERD itu kan kalau yang pedas, misalnya, atau yang makanannya biasanya asam, misalnya ya buah-buahan yang asam juga kayak jeruk, gitu ya, nanas, itu biasanya juga tajam ke lambung ya, yang terlalu bersantan-santan juga. Santan juga ya, Dok ya. Pada beberapa orang ya itu pengaruh. Terus di samping makanannya, jenisnya juga cara makannya juga. Misalnya kalau kita biasanya makan itu jangan terlalu cepat, jadi biasanya agak dikunyah dulu, pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau terlalu buru-buru, biasanya lambung itu jadi terlalu distensi atau melebar, jadinya bikin kembung perutnya. Isinya penuh, tekanan lambungnya tinggi, akhirnya dia nyari tempat keluar. Jadi gas dan isi makanan itu bisa naik ke atas. Itu pantesan tim marketing kita GERD semua, Dok. Cara makan ya. Terus salah satu lagi setelah makan, makanya banyak orang beberapa kan habis makan itu langsung misalnya berbaring. Rebahan, lele gitu ya. Biasanya kita anjurkan ke waktu 2-3 jam sebelum setelah makan itu baru boleh berbaring. Karena kalau tidak, pengosongan lambung itu kan sekitar 4 jam. Jadi kita harus menunggu kosong dulu lambungnya, baru kita boleh berbaring supaya gravitasinya tidak terganggu. Berarti gitu tim rebahan itu juga bisa buat jadi GERD ya, Dok, yang males-malesan. Lalu beberapa hal lagi yang kita curigai itu biasanya berat badan. Ya, jadi kadang-kadang kalau berat badan itu mendadak bertambah, itu biasanya juga menyebabkan tekanan di perut itu kan tinggi, jadinya akan menyebabkan GERD, itu salah satunya. Sama biasanya kita anjurkan kalau tidur, kalau memang sering muncul GERD, terutama biasanya kan dia malam hari itu, orang sering tidur malam hari, boleh kita tambahkan misalnya kepala agak ditinggikan dengan bantal 2 atau 3 bantal supaya kondisi gravitasi lebih ke bawah, akhirnya tidak naik ke atas tuh konten lambungnya. Nah, dan memang satu lagi yang agak sering tetapi agak sulit itu biasanya kalau orang-orang dengan kecemasan. Itu salah satu ya, atau kita bilang bahasanya itu ansietas. Kenapa? Karena orang dengan ansietas itu memiliki produksi asam lambung yang juga akan meningkat. Lebih tinggi ya, Dok ya? Iya, jadi ansietas ini memang yang butuh sedikit modifikasi baik dari
faktor lingkungan, sekitar, pola hidup dan sebagainya itu. Iya, makanya tim kreatif juga GERD juga, Dok. Semuanya cocok soalnya. Gitu. Sama tim kreatif, tim marketing kita, Dok. Nggak boleh ya spill kayak gini ya. Kayak bilang penyakitan gitu. Tapi kalau kayak GERD dengan obat-obatan aja gitu, Dok. Masih sebelum ini nih, yang sebelum kita ada tindakan endoskopi. Kira-kira dengan obat-obatan itu GERD bisa sembuh nggak, Dok? Bisa ya. Selain masalah kita juga modifikasi lifestyle, terus dengan penambahan obat-obatan itu bisa ya, Dok? Ya, betul. Dan biasanya kita memang sejalan ya. Sekaligus kita modifikasi gaya hidup, sekaligus kita berikan obat penekan asam. Biasanya. Makanya biasanya kita berikan bisa 1 sampai 2 minggu. 2 minggu kita lihat ya, Dok, responnya, kira-kira bagaimana. Tapi setelah 2 minggu kan pasti ada evaluasi ya, Dok ya. Itu biasanya evaluasi dengan obat-obatan akan jadi maksudnya banyak gitu dari Halo Awal Brosis tuh yang pada bertanya-tanya sebenarnya kalau GERD dengan obat-obatan aja itu bisa sembuhnya berapa lama sih? Apa benar sampai berbulan-bulan gitu? Ya, memang per individu beda-beda. Oh, benar juga. Tapi bisa beberapa pasien itu ya dengan obat-obatan saja kadang-kadang dengan modifikasi gaya hidup yang baik, perbaikan ya, dengan faktor-faktor penyerta seperti stres dan lain sebagainya betul-betul diperbaiki, bisa dalam 1-2 minggu banyak yang kira-kira justru perbaikan ya, justru perbaikan gitu. Tidak perlu. Iya, itu kalau masalah modifikasi lifestyle tadi. Tapi kalau udah terkait ansietas ini mungkin memang akan memakan waktu lebih lama ya, Dok. Seperti tadi saya bilang, ansietas biasanya ini yang agak susah. Iya. Jadi kan itu ya perlu, biasanya kita nanti juga akan kerjasama sama bagian psikosomatik kalau di penyakit dalam, atau dengan yang untuk lebih pendekatan lagi mungkin kepada lingkungan sekitarnya, gimana apa masalah dan sebagainya menyebabkan pencetus ansietasnya itu sendiri. Iya, apalagi gen Z, gen alpha, generasi muda tuh, Dok. Kalau misalnya kita main di sosial media itu kan mereka sekarang relate banget, Dok, sama yang masalah mental health lah, ya beda lah sama zaman dulunya kita gitu. Mereka lebih relate sama hal-hal yang seperti itu. Jadi masalah GERD ini juga kayaknya buat mereka tuh kayak udah makanan sehari-hari gitu. Makanya mungkin pasiennya Dokter Billy nggak habis-habis. Cuma, Dok, kalau misalnya GERD ini berkelanjutan, apakah akan ada komplikasinya gitu, Dok? Ya, tentu saja ada ya. Namanya kalau GERD ini berkelanjutan, walaupun kasusnya tidak terlalu banyak, tapi bermacam-macam. Yang paling sering itu seperti saya bilang, kalau misalnya ada paparan asamnya itu sudah terlalu lama di sekitar tenggorokan, yang terjadi biasanya kan kayak sulit menelan, ya, atau kita bilang bahasa kedokteran itu disfagia ya, sulit menelan. Kenapa? Karena biasanya jaringan di sekitarnya itu sedikit meradang atau bengkak gitu ya. Kadang-kadang kalau ke bawah juga dia bisa menyebabkan saluran pencernaan itu menebal, menyempit, jadi makanan susah masuk. Kadang-kadang bisa yang berat ya sampai struktur istilahnya atau penyempitan, betul-betul menyempit permanen. Yang kayak gitu ya kadang-kadang biasanya kita ada tindakan lebih lanjut lagi. Seperti apa tuh, Dok? Kalau dia menyempit misalnya kerongkongan, kadang-kadang kita pasang balon untuk melebarkannya. Itu biasanya kita kerjakan. Ya. Yang sering juga kadang-kadang sel daripada tenggorokan itu berubah. Yang tadinya selnya misalnya normal, karena paparan asam-asam yang berlama-lama, kadang-kadang dia mau beberapa dalam 5-10% itu menyebabkan namanya kanker saluran bisa sampai pencernaan. Iya, terutama daerah esofagus. Iya. Ternyata bisa menjadi salah satu pencetus kanker ya, Dok ya. Walaupun kasusnya tidak banyak tapi ada. 5-10% lah. Itu lumayan gede loh, Dok. Saya pikir tapi ada itu sekitar 1-2% lah gitu, ternyata 5-10%. Saya kan paparannya harus agak lama ya. Iya, benar-benar ya. Tapi kan berarti di sini dalam arti kata yang harus kita highlight bahwa GERD juga nggak sesimpel itu gitu ya. Tidak sesimpel itu. Dan memang untuk treatmentnya case by case tergantung dari pasiennya sendiri ya, Dok ya. Karena faktor resikonya juga kan banyak banget. Banyak yang mempengaruhinya ya. Iya. Nah, sekarang mungkin kita bisa masuk nih, Dok. Kapan pada kasus yang GERD itu perlu endoskopi tadi, Dok? Atau teropong tadi. Ya, betul. Jadi
yang pasti biasanya ada alarm simptom atau gejala alarm, gejala berbahaya. Apa saja seperti contohnya anemia atau kurang darah. Karena GERD? Ya, GERD dan penyakit lambung dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya pasiennya tiba-tiba anemia, itu merupakan salah satu indikasi kita endoskopi. Karena biasanya kita curiga apakah jangan-jangan ada perdarahan gitu. Selain itu, misalnya berat badan turun, itu juga menjadi salah satu tanda alarm kita. Karena berat badan turun, kita takut jangan-jangan ada tumor atau yang lain sebagainya. Dan bukan hanya GERD biasa gitu kan. Terus kalau misalnya ada muntah darah atau buang air besar berdarah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita untuk dilakukan endoskopi. Selain itu biasanya kalau GERD yang berlama-lama atau kita bilang refrakter, jadi dia bolak-balik berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak sembuh-sembuh, ya memang ada tempatnya untuk kita endoskopi. Kenapa kok dengan obat-obatan biasa saja yang biasanya orang membaik kok tidak membaik? Iya, betul. Jadi itu juga salah satu indikasi biasanya kita endoskopi. Ya. Nah, biasanya tadi pada GERD refrakter setelah di endoskopi yang kita temukan itu biasanya seperti apa, Dok? Biasanya paling sering itu nanti akan ketemu semacam esofagitis atau ada peradangan di perbatasan antara kerongkongan dan lambung. Jadi ada namanya esophagus gastric junction, itu biasanya nanti akan erosi dia, kelihatan dari endoskopi. Nah, berarti memang kemungkinan besar ini memang karena asam lambungnya. Kira-kira itu akan ada perbedaan treatment di sana ya, Dok ya. Pengobatannya untuk grade-grade tertentu biasanya kita akan lebih agresif untuk mengobatinya. Oh gitu, berdasarkan dari hasil endoskopi tadi. Seperti itu. Cuma yang banyak lagi menjadi pertanyaan, kenapa banyak pasien kita yang nggak berani endoskopi, Dok? Ini apakah dibius atau enggak, Dok? Gitu pertanyaannya. Karena kan ngeri, Dok, kesannya kan masuknya lewat mulut ya gitu. Ya, jadi endoskopi itu sebenarnya ya semacam memasukkan kamera atau selang ya, kecil aja. Cukup aman. Ini saya udah puluhan tahun ngerjain, kayaknya nggak pernah ada masalah. Mudah-mudahan tindakannya biasanya tergantung. Rata-rata kita biusnya hanya sifatnya lokal. Dalam arti kita lakukan pembiusan di daerah tenggorokan dan pembiusan secara sentral, tetapi tidak sampai tidur sampai betul-betul lelap ya. Nggak yang kayak operasi gede gitu enggak ya, Dok ya? Kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu yang pasiennya mungkin usianya lebih tua atau ada penyakit penyertanya, biasanya kita minta pendampingan dari dokter anestesi atau dokter bius. Nah, itu biasanya kita lakukan pembiusan yang lebih total. Dan selain itu ya pengerjaannya kan biasanya juga paling 5-10 menit aja. Bentar banget ya, Dok ya. Bahkan itu nggak perlu rawat inap ya sebenarnya ya, Dok ya. Sekarang bisa one day care. Jadi datang, puasa aja kita kerjakan, udah 1-2 jam kita pantau nggak ada masalah, boleh pulang. Boleh pulang. Berarti kayak ya simpel itu sebenarnya tindakannya. Sebenarnya sesimpel itu aja. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus kita khawatirkan berlebihan tentang tindakan endoskopi. Apalagi misalnya kalau dari dokter sendiri itu sudah dianjurkan untuk dilakukan tindakan endoskopi. Karena kan nggak semua pasien kita samaratakan untuk ini endoskopi. Betul. Semua kan nggak ya, Dok ya. Pasti itu, pasti itu juga udah berdasarkan penilaian dari dokter. Dalam hal ini udah konsultasi ke dokter Billy dari hari Senin sampai Sabtu 9 sampai jam 16 bisa booking beliau, maksudnya booking pendaftaran ke poli beliau, bisa ketemu untuk konsultasi bagaimana permasalahan di pencernaan, masalah hati juga bisa ya, Dok ya. Hati, literally hati, hepar, gimana cara menjelaskan. Pankreas ya. Kadang suka pada salah kaprah, Dok, kalau udah dibilang hati itu malah mikirnya yang lain-lain. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari dokter Billy ternyata sudah dianjurkan untuk endoskopi, no worry ya, Dok. Ya, Dok ya. Ya, sebenarnya nggak masalah. Di awal Brosayani bisa dikerjakan? Bisa ya, Dok ya. Insya Allah juga aman. Dan post endoskopi atau setelah endoskopi biasanya itu dalam bentuk apa lagi treatmentnya, Dok? Obat-obatan? Ya, biasanya kita obat-obatan. Kadang-kadang ada beberapa hal seperti misalnya kita curiga ada suatu bakteri yang menyebabkan produksi asam lambungnya meningkat, kita lakukan biopsi sambil kita periksakan biasanya ada kuman atau tidak. Nah, kalau memang ada kuman nanti ada antibiotik yang kita berikan sebagai tambahannya.
Oh, oke. Kayaknya sih kalau untuk masalah GERD itu mau dibahas lebih luas pasti masih belum selesai ya dok ya. Yeah. Jadi tapi intinya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang GERD, seandainya tadi belum ada kucolek nih permasalahan GERD atau pertanyaan lagi tentang GERD, boleh komen di komen section di bawah, nanti dicek sama tim kreatif. Kalau misalnya nggak dibalas sama tim kreatif, boleh di WA ke customer care. Kenapa kok komen di YouTube nggak dibalas-balas gitu ya? Boleh di WA ke customer care atau DM ke IG Halo Awal Bros. Semuanya pasti akan fast response. Cuma akan lebih fast respon lagi kalau misalnya mau berobat ke dokter Billy, SPPD, KGEH, Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 16. Beliau adalah full timer di Rumah Sakit Albros Ayani, bisa dengan aplikasi booking kita untuk pasien JKN. Untuk pasien JKN bisa pakai mobile JKN, di luar itu bisa pakai Halo Awal Bros, Stardoc, sama juga ada nomor yang nanti ada di bawah di description box. Bisa langsung klik di sana, langsung fast respon oleh tim kita untuk menjawab semua keluhan atau semua yang mau mendaftar ke Rumah Sakit Albros Ayani. Mungkin dari kita itu aja dulu ya kali ya dok ya. Lanjut ke comment section. Kalau yang mau dipertanyakan lagi langsung ke dokter Billy. Dari kita, selamat pagi. Terima kasih Rumah Sakit Albros Ayani.